TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Puluhan eks-buruh PT Yosin menyambangi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tujuan kedatangan mereka yang didampingi tim kuasa hukum Jumadi SH dan Muhammad Yusuf SH untuk mengajukan PKPU karena hak-hak eks-buruh tersebut seperti pesangon tidak dipenuhi PT Yosin. Jumadi mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membantu eks-buruh yang total jumlahnya 104 orang agar hak-haknya dipenuhi PT Yosin. Dia menambahkan, dana yang seharusnya dibayarkan PT Yosin sebesar 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut berupa pesangon dan gaji yang belum diselesaikan PT Yosin. Muhammad Yusuf menyambung uraian Jumadi seraya menegaskan bahwa tuntutan yang dilakukan eks-buruh PT Yosin terkait haknya sangat beralasan. Pasalnya, Pengadilan Industrial Serang telah memutuskan terkait hak-hak eks-buruh tersebut dan dikuatkan putusan kasasi. Terima kasih teman-teman media. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman media semua ya. Tadi kita sudah menjalani persidangan yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang intinya tadi agendanya yaitu pembuktian dari pemohon dan termohon ya. Jadi tadi ada beberapa dari pihak pemohon juga ada kekurangan juga sih. Terus dari pihak termohon pun banyak kekurangan. Makanya nanti di sidang berikutnya di hari Selasa itu nanti akan diagendakan yaitu untuk pembuktian tambahan yaitu bukti dari termohon juga. Dan termohon tadi juga mengajukan yaitu saksi ya. Untuk saksi itu kami belum mengetahui seperti apa. Intinya kami dari kuasa hukum dari 102 orang, intinya kami berpegang teguh membantu masyarakat tidak mampu. Di sini yang terzolimi oleh PT Yosin, yaitu Mr. Park Yong-yung yang berkebangsaan dari pihak Korea, Seoul. Intinya kami mewakili dari kuasa hukum dari pihak 102 orang perwakilan meminta yang pertama untuk untuk Presiden Jokowi ya, terutama agar diperhatikan ya masyarakat kecil. Ini masyarakat kecil loh, gitu. Mohon diperhatikan gitu. Maksud saya mohon ditindaklanjutilah ini, karena mereka di sini menuntut hak keadilan mereka. Yang pertama untuk pesangon, karena ini sudah lama sekali. Dari tahun 2019 sampai sekarang 2022. Sama tunggakan gaji 5 bulan nggak dibayar. Nah, tunggakan gaji pun belum dibayar. Belum dibayar 5 bulan. Ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, macam-macam. Jadi kami di sini intinya kami mewakili dari klien kami di pengadilan negeri ini untuk mencari keadilan seadil-adilnya. Iya. Gitu. Kami mengajukan PKPU itu agar Mr. Park itu membayar hak-haknya buruh ini loh. Kurang lebih itu untuk putusan ingkrahnya 10 miliar lebih. Nah itu belum yang di PB. Kalau untuk PB itu totalan 1,8 miliar kalau tidak salah. Dan kemarin sih yang PB itu kami sudah laporkan ke Polda Banten, yaitu untuk penipuannya, karena pihak PT Yosin telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan, yaitu atas dasar perjanjian bersama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Serang, yaitu intinya bahwasanya isi tersebut dari PB itu ada sekelumpit kata-kata yang mengetahui bahwasanya Bang Wori itu mengetahui, padahal dalam PB itu setelah diklarifikasi dengan pihak Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Hubungan Industrial Serang, itu Bang Wori tidak mengetahui sama sekali terjadinya PB itu.
Makanya kemarin kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Mr. Pak di Polda Banten juga. Begitu, Pak. Bukti-bukti apa tadi, Bang? Yang surat? Tadi bukti-bukti surat. Jadi ada beberapa bukti yang diajukan oleh pihak termohon, itu mulai dari bukti surat pengunduran diri kalau nggak salah, dan masih banyak lagi lah, gitu intinya. Kalau dari pemohon sendiri ada bukti-bukti apa? Kami sudah mengajukan bukti yang pertama. Bukti itu yang pertama putusan dari pengadilan. Iya, serang. Kami lampirkan putusan dari pengadilan itu mulai dari putusan pertama, putusan hubungan industrial, sidang pertama sampai kasasi. Dan itu ada bukti-bukti yang tertulis, yaitu mulai dari unmanning, somasi, banyak sih, masih banyak lagi gitu. Nanti akan sampaikan selain bukti surat, ada bukti-bukti apa lagi nanti? Kami akan rencana sih besok kami akan ada tambahan sedikit sih tadi, sedikit tambahan, nggak apa-apa sih itu. Intinya kami sudah siap aja untuk bukti kami. Kalau untuk bukti termohon sih kami tidak mengetahui. Intinya kalau dari pembicaraan tadi, persidangan tadi, pihak termohon dari kuasa hukumnya, dari pembicaraannya itu dia akan mengajukan yaitu bukti tambahan dan saksi untuk di sidang berikutnya. Keinginan kami yaitu satu, sesuai putusan dari Pengadilan Negeri Hubungan Industrial PHI. Di situ sudah tertera, semuanya sudah jelas. Dari sidang pertama kita menangkan, sidang kedua dia kasasi, dia kalah, kami menang. Nah, kami hanya ingin hak-haknya buruh ini dibayarkan semua. Karena dari awal sampai akhir PT Yosin ini tidak ada itikat baik sama sekali untuk buruh ini loh. Sampai dari 2019 sampai sekarang pihak buruh ini sampai ada yang meninggal 2 orang. Begitu intinya, kami pengen dari PT Yosin itu melaksanakan amar putusannya yang ada di kasasi tersebut. Nah, kepada pihak terkait menyangkut hukum, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, Presiden kami, tolong diperhatikan perkara kami ini, ya kami yang telah didolimi selama tahun 2019 sampai 2001 ini belum pernah selesai. Itu tolong mohon perhatiannya sekali lagi. Hanya itu kami. Terima kasih. Artinya, Sambung Yusuf telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah dari Mahkamah Agung. Salah seorang eks-buruh PT Yosin, Suryadi, menyatakan bahwa dia dan rekan-rekannya sudah 3 tahun, tepatnya sejak 2018, telah berjuang memperjuangkan haknya agar dipenuhi PT Yosin. Suryadi sendiri mengaku selama bekerja di PT Yosin, gajinya selama 5 bulan belum dibayar. Setelah di PHK juga tidak diberi pesangon. Dia kemudian mengungkapkan dirinya di PHK lantaran ikut demo menuntut pembayaran gaji. Lantaran ikut demo, pihak perusahaan menganggap Suryadi mengundurkan diri sebagai karyawan. Lantaran itu Suryadi dan rekan-rekannya minta keadilan agar hak-hak mereka dipenuhi.